Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ya, di luar sana ada banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sejak kapan dia jadi Tuhan? Biarkan saja. Mereka suka-suka mereka. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan. Hanya Yesuslah jalan keselamatan. Di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, malam ini biarkan kami merilekskan hati kami, merilekskan pikiran kami sebelum kami istirahat, dan merilekskan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, Makari dediok meni eneken dikeosinis oti apton estin basilieton ura non. Haleluya. Jadi berbahagialah orang ya yang dianiaya oleh karena kebenaran. Masih ingat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, jadi di sini masih disebut orang yang berbahagia ya. Jadi kalau Anda mengalami persekusi, mengalami ketidakenaan, ketidaknyamanan dalam Tuhan, Anda disebut berbahagia. Nah, jadi yang mau saya katakan adalah dari kata diokmos. Diokmos itu berarti orang-orang yang diusir. Kita pasti pernah diusir. Oleh karena melakukan kebenaran, jadi kita sudah di tempat yang lain dan saya diusir lagi. Lalu juga pasti pernah dianiaya, pasti pernah diancam, pasti pernah diintimidasi, pasti pernah diteror, pasti pernah diolok-olok, pasti pernah direndahkan, pasti pernah ditindas, ya, pasti pernah disusahkan, ya. Saya banyak kali tahun-tahun disusahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu dihakimi ya dengan kata-kata sudahlah, kalau kata-kata penghakiman itu memang gak enak, tapi saya belum pernah dihukum oleh karena kebenaran, itu jelas saya belum pernah dihukum oleh karena kebenaran, tapi kalau dihakimi sudah berulang-ulang. Tapi kita sebagai orang yang percaya yang belum pernah saya dikejar-kejar. Ya karena saya bukan orang yang suka lari. Walaupun saya suka lari pagi atau lari sore. Tapi kalau dalam hal ini saya tidak akan pernah mau lari ketika orang mau ada ancaman apapun. Saya tidak akan pernah mau lari karena saya bukanlah penjahat. Saya akan bertahan mengatakan kebenaran. Apa yang seharusnya saya katakan akan saya katakan. Dan saya tidak akan pernah mau lari. Dan itu sudah pasti ya. Karena penjahat aja yang boleh lari. Kalau melakukan kriminal dia boleh lari. Dan itu pun harus dikejar orang. Dan itu sebabnya dikatakan orang-orang yang dianiaya oleh karena di kios ini, oleh karena kebenaran itu. Masih ingat yang pertama, orang-orang yang melakukan di kios ini itu adalah orang-orang yang melakukan kebenaran, orang-orang yang melakukan keadilan, dan orang-orang yang melakukan apa-apa yang menjadi kehendak Allah. Yang keempat, orang-orang yang dermawan. Jadi perlu saya ingatkan sedikit tentang beberapa hari yang lalu. Jadi hidup kita disebutkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia dengan apa-apa yang tadi saya sebut. Mungkin dianiaya, mungkin dikejar-kejar, mungkin dihakimi, mungkin dihukum. Ada banyak orang-orang yang dihukum oleh karena mengatakan kebenaran. Tapi tidak perlu takut, karena apa? Kita adalah orang-orang yang dibela oleh Tuhan. Dan kita disebut orang-orang bahagia. Haleluya. Tapi mana kata orang bilang, masa orang dianiaya kok bahagia, kok malah senang.
ketika kerusuhan 171, saya katakan mengucap syukurlah. Marah seorang sama saya, kita masa gila itu ajaran itu. Saya katakan, Pak, Bapak diperlakukan bagaimana kepada Bapak? Enggak sih, nggak ada apa-apa. Saya keluar baju di badan, tapi saya belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat semuanya. Karena ada satu yang tidak bisa diambilnya daripada saya, yaitu Yesus Kristus. Sekalipun kita teraniaya secara fisik, sekalipun kita menderita secara fisik ini, tetapi saya mau katakan, kita akan selalu berkemenangan karena Yesus yang tidak akan pernah diambil dari kehidupan kita. Itu sebabnya kita disebut berbahagia. Bisa saja kita mengalami masa-masa sulit. Bisa saja kita disusahkan. Bertahun-tahun saya disusahkan orang. Tapi apakah saya harus marah? Apakah harus saya bersyukur? Tidak. Saya jalani hidup itu dengan sukacita. Bahkan orang-orang yang bikin susah itu kadang-kadang mereka, kok orang ini aneh. Tetap menikmati sukacita yang daripada Allah. Karena dikatakan, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kita jelas upah kita itu kerajaan surga. Jadi kalau kita menyimpang dari iman kita, kita bersungut-sungut oleh karena penganiayaan yang dilakukan itu, dianiaya oleh karena kebenaran. Tapi kalau dianiaya oleh karena kejahatanmu, ya terima saja. Tapi kalau kita dianiaya oleh karena kebenaran, kau diolok-olok, engkau dipersekusi oleh karena kebenaran, ingat ada upahmu yang besar, yaitu surga. Dan surga itu akan memberi kekuatan bagimu untuk kalau Tuhan tidak izinkan engkau pensiun dari dunia ini. Tuhan akan berikan kau kekuatan melewati masa-masa badai kehidupanmu. Setiap kita, saya percaya, akan mengalami badai kehidupan kita sendiri-sendiri. Tidak pernah sama badai kehidupan orang lain. Tetapi saya mau katakan, sekeras apapun badai kehidupan itu, fungsinya bagi kita jelas. Kita disebut orang-orang yang berbahagia. Jelas disebut orang-orang yang makari. Bukan sebagai hukuman dari Tuhan, tetapi sebagai kebahagiaan. Dan itu sebabnya bersukacitalah, happy-lah. Karena engkau akan diberkati oleh Tuhan ketika engkau melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya perkataan Yesus itu sangat dahsyat dan luar biasa. Orang rela mati karena perkataan Yesus. Bayangkan para murid, kita lihat bagaimana mereka harus mengalami. Ada yang mati disalib, ada yang mengalami penggorengan, ada yang dibuang, ada yang ditombak, ada yang dia mati disalib terbalik, dan lain sebagainya. Tapi apakah mereka bersusah? Tidak. Justru karena itulah kekristenan menjadi bertumbuh secara dahsyat. Karena apa? Mereka merasa heran, siapa sih Yesus ini? Jadi kalau Anda mau disebut dalam hal ini, ketika Anda mengalami penderitaan, dipersekusi, dianiaya, dipersalahkan, disusahkan oleh karena kamu melakukan kebenaran, tidak usah sesali hidup itu. Alkitab sudah katakan, berbahagia. Ingat, berbahagia. Kalau engkau belum berbahagia, masih susah, bilang, Tuhan, tapi ini kan ini kan dibilang berbahagia Tuhan, kenapa saya masih susah? Mengapa saya masih menangis? Harusnya kan firman Allah katakan berbahagia. Keputusan bagi kita melakukan kehendak Allah. Ketika kita melakukan kehendak Allah, kekuatan Allah, penghiburan dari Roh Kudus akan datang kepada kita. Tapi ketika kita mengambil keputusan bahwa hidup bersama dengan Yesus itu adalah penderitaan yang tidak perlu saya tahan, Anda akan keluar dari kata-kata bahagia itu, kata-kata yang diberkati itu. Dan saya berharap kita tidak menjadi orang seperti itu. Ingatlah, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Saya berharap kita tidak melepaskan oleh karena penderitaan sementara ini, surga yang bagian yang akan kita dapatkan di masa kalau Tuhan memanggil dan menjemput kita. Saya tidak tahu, tetapi saya mau katakan kepada kita,
Biarlah kita terus beriman, terus percaya, menaruhkan harapan kepada Tuhan Yesus dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam hal ketika engkau dianiaya oleh karena kebenaran. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, karena kami disebut orang-orang yang berbahagia kalau kami menderita oleh karena nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Kiranya damai sejahtera daripada Bapa di surga akan menerima hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap, mantap, mantap!